Kembali lagi di DKJT Podcast, pemirsa budaya. Kita sudah berbicara tadi mengenai concern atau pentingnya Kongres Bahasa Jawa ke-7 ya. Bagaimana tadi Pak Joko mengatakan bahwa bahasa Jawa ini bahasa yang ya memang tidak bisa dipungkiri, memang ada beberapa adaptasi gitu ya. Adaptasi dan take and give tadi ya. Kita ambil juga, kita memberi juga. Ada beberapa kosakata yang mungkin bukan dari Jawa asli tapi kita gunakan, dan tidak ada masalah, itu bukan sesuatu yang salah gitu. Tapi di kongres ini Pak Joko itu ada satu poin yang menarik, yaitu soal standarisasi penggunaan bahasa dan aksara Jawa. Itu standarnya bagaimana? Karena kita tahu bahwa di provinsi yang menggunakan bahasa Jawa seperti DIY, Jawa Tengah dan Jawa Timur, kita ngomong Jawa Timur saja kita punya beragam bahasa Jawa, kayak bahasa Jawa Mataraman, Arek, Skoboloan, dan yang terpengaruh di daerah Tapal Kuda yang terpengaruh bahasa Madura ya. Ini standar yang dimaksud, standar yang bagaimana? Ketika kita berbicara mengenai standar seperti bahasa Inggris, kita punya mungkin TOEFL gitu kan. Ada penilaiannya gitu. Ketika orang itu mampu bahasa Inggris maka TOEFL-nya sekian. Nah, bahasa Jawa ini bagaimana? Monggo aja. Jadi begini, jadi kita itu di bahasa Jawa itu tetap juga ada standar-standar ya, terutama sekali untuk standar ilmiah bahasa yang menjadi sumber pengetahuan dan pengembangan utama itu pasti menggunakan standar ini. Jadi kalau kita lihat kapustakan Jawi yang itu Purwocarto itu menggunakan basa Kromo, ingkang sebat kapustakan Jawi ini menika itu menggunakan Romanos. Itu dalam bahasa ilmiah sudah dicontoh oleh Purwocarto, karena Purwocarto juga orang Mataram gitu ya. Tapi kemudian sekarang ini kita bisa melihat perkembangan itu tidak setinggi itu, maka kemudian lebih linear lagi gitu. Jadi kita misalnya dalam urusan skripsi atau teman sastra bahasa Indonesia itu bisa menggunakan Romanos, bisa menggunakan Wokulugu. Tapi biasanya Wokulugu agak sulit digunakan untuk bahasa ilmiah. Maka bahasa yang standar itu jadinya Romanos gitu. Jadi termasuk juga kemudian kita di dalam konteks upacara adat. Nah, upacara adat yang seperti di dalam masyarakat kita bisa melihat upacara perkawinan, kemudian yang lain itu menggunakan bahasa baku, terutama untuk Pamudoro ya. Jadi itu mereka menggunakan bahasa baku dengan standar adat. Kemudian ada yang kemudian dalam upacara resmi keraton itu ada namanya bahasa baku. Itu khusus untuk protokoler keraton, acara-acara resmi kenegaraan, adat kenegaraan. Nah, yang jadi masalah kita sekarang itu ketika bahasa Jawa dalam kongres itu ketika kita menggunakan bahasa yang rotus tengah batongan itu standar tulisnya bingung. A dibaca O nggak mudeng, dibaca O nggak mudeng. Jadi ini aturan-aturan bahasa Jawa yang sebenarnya harus memahami aksara Jawa. Jadi ini yang kemudian menjadi masalah. Maka kemudian di dalam konteks pelafalan ini yang kemudian kita belum menggunakan standar. Ini yang kemudian karena standar itu sangat sulit untuk dipahami oleh dalam keragaman dialek Jawa, Osing, kemudian dan pesisiran, kemudian area-area. Jadi kemudian kenapa kemudian kita melihat Romo Bangso Surabaya itu untuk bahasa Arab, dia menolak menggunakan bahasa Melayu. Isun Cina ini masih dipakai, termasuk sudah Osing. Nah, iya, peang itu masih kita pakai. Dalam konteks bahasa Tengah karena tidak menggunakan gaul, tidak ada strata sosial yang menggunakan Romo Inggil, Romawi tidak. Nah, kemudian bagaimana standar itu kemudian bisa dilakukan? Sekarang yang dalam pergaulan ini tidak menggunakan bahasa yang disebut dengan rokso. Jadi, nah, kita kayak kesadaran jancuk ya, dengan jancuk ngomongnya mendelai itu berbeda. Iya, baik. Nah, ini yang kemudian standar Jawa itu rokso dalam pergaulan sehari-hari. Mbak, saya tak bisa jancuk pun gak orang, tapi kemudian jancuk orang mendelek. Nah ini apa? Bagaimana pengucapanmu dilandasi? Padahal katanya sama ya. Kosa kata sama tapi ekspresi yang berbeda, maka rasa itu menjadi penting. Maka kemudian belajar kehalusan bahasa Jawa itu kalau dalam konteks standar karakter Jawa maka harus punya rasa lembah mana. Lembah mana yang ada kerendahan hati untuk menghormati orang yang lain, yang lebih tua, yang diakrabi. Misalnya saya dengan Mas Nasar agak lebih tua, lebih punya jabatan saya, maka kemudian menggunakan bahasa Promlingin, Mas Monggo buat ini. Itu bukan saya harus belajar ngapa itu tidak, tapi karena apa?
kerendahan hati, berusaha untuk menghormati orang lain, maka rangkaian kata-katanya itu bisa bermacam-macam. Monggo darunge Mas, mau dikodrati. Maka kosakata yang dirangkai menjadi berbeda karena apa? Pengalaman, kemudian rasa rendah hati tadi. Kalau Jawa andang asor lembah mana. Nah ini yang kemudian sebenarnya varian bahasa Jawa itu jadi banyak. Walaupun sama-sama kromo itu, tapi kosakatanya berbeda. Wong Solo dengan kosakata yang berbeda. Kemudian orang kita di Jawa Timur bahasa Arab punya bahasa yang berbeda. Jadi standar ini tidak berusaha untuk merubah keberagaman bahasa Jawa untuk menjadi satu linear gitu. Yang bisa diarahkan cuma di dalam bahasa ilmiah tadi, dalam bahasa kagomen sama ada dia. Iya, karena itu memang dalam upacara resmi asbat kita memang harus menggunakan kata-kata formal dengan standar baku. Standar bakunya gimana? Elok dari elok itu gampang. Maka kemudian ada yang tadi mengatakan bosone rucak, campuran gak karu-karuan itu. Nah itu bukan seperti itu, bahasa yang dianggap rucak, campuran gak karuan itu untuk bahasa gaul. Supaya apa? Ya. Kita bisa cair ini. Ya, ada yang lagi booming lagi rumpuk. Iya, ini itu tadi makanya kan karena si kucing ngomong sudah. Baik, menarik. Terima kasih Pak Joko ya penjelasannya. Jadi standarisasi di sini bukan berupaya untuk menghilangkan atau menjadi satu seragam gitu kayak pabrik ya, keluar satu mirip semua gitu. Tapi di sini lebih bagaimana bahasa Jawa itu dipahami melalui rasa. Gitu, ya. Tapi memang harus ada pembeda ketika bahasa Jawa memang digunakan untuk bahasa ilmiah ya. Ya, Seperti juga bahasa rapalan atau doa itu memang ada standar ya, standar sendirinya. Karena bahasa itu bahasa yang sakral gitu ya. Tidak bisa sembarangan menggunakan kayak janco tadi. Oke. Terima kasih Pak Joko. Kita ke Pak Nasar sekarang. Pak Nasar sebagai perwakilan Dewan Kesenian Jawa Timur, lembaga yang berhubungan erat dengan pemerintah provinsi. Bagaimana Dewan Kesenian Jawa Timur melalui Pak Nasar ini melihat nantinya legalitas atau payung hukum secara periodik Kongres Bahasa Jawa ini bagaimana? Jadi kalau mengenai Kongres Bahasa Jawa itu sudah ada satu kesepakatan iya, antara 3 provinsi yang sebagai provinsi yang masyarakatnya pengguna bahasa Jawa terbanyak, yaitu Jogja, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Saya rasa itu sudah menjadi satu kesepakatan bersama. Karena itu nggak salah nanti Kongres Bahasa Jawa yang ke-8 itu Jawa Timur menjadi tuan rumah, mungkin juga iya. Pak Joko bakal jadi orang yang sangat sibuk lagi 5 tahun lagi. Yang menarik adalah begini, bahwa seperti di Jawa Tengah, Balai Bahasa Jawa Tengah itu mengadakan semacam festival bahasa Jawa. Jadi dilakukan banyak sekali, pesertanya banyak sekali. Memang salah satu keputusan yang ada di Komisi 3 di Komisi Pembinaan itu adalah mengadakan festival atau Olimpiade Bahasa Jawa di tiap-tiap provinsi. Bahkan ada usulan bagaimana kalau festival atau macam-macam itu diadakan tidak oleh tiap provinsi, tapi langsung oleh 3 provinsi, yang satu menjadi tingkat nasional. Dan masalahnya lagi adalah banyak juga daerah yang ini yang paling disampaikan di Komisi 3 kemarin, ternyata banyak juga daerah yang tidak mensupport cara institusi mensupport program-program bahasa Jawa di sekolah seperti apa. Mungkin juga karena kalau di Jawa Timur kita tahu ada 9 suku itu UC, mungkin ada Madura, mungkin itu salah satu. Tapi menarik adalah seperti tadi kata Pak Joko, bahasa Jawa ini yang menjadi bakunya itu adalah pada cara untuk cara formal. Itu bahasa sehari-hari kan tidak bisa dipakai karena kita kan tadi ada bahasa musik, ada bahasa tidak mungkin pakai bahasa baku satu bahasa seperti ini.
lomba festival apa yang seperti dilakukan Jawa bisa menarik dilakukan di Jawa Timur. Di satu kesempatan saya ketemu dengan seorang guru PAUD dari Jogja. Dia guru PAUD. Ternyata di tempat dia itu anak PAUD itu diajari bahasa Jawa. Dia harus menggunakan bahasa Jawa. Mulai PAUD dia harus menggunakan bahasa Jawa. Di tingkat TK-nya juga menggunakan diajarkan bahasa Jawa. Ini sesuatu yang menarik karena dari pendidikan paling dasar sendiri bahasa Jawa itu sudah diimplementasikan di sana. Jadi ketika dia berkembang jadi nanti lebih besar ini dia sudah tidak asing lagi dengan bahasa Jawa. Terutama pada bagaimana di keluarga itu menggunakan bahasa Jawa juga penting didorong keluarga. Saya rasa Dewan Misian Jawa Timur kemarin memang kenapa sih kita Dewan Misian Jawa Timur ikut di kongres ini ya? Dia ingin tahu seperti apa sih? Apakah Dewan Misian Jawa Timur punya peluang untuk membuat program yang berkaitan dengan bahasa Jawa Timur? Saya rasa saya menemukan bahwa kita ada yang bisa lakukan untuk bahasa Jawa ini bisa program yaitu tentang lomba atau penulisan bahasa Jawa atau lomba novel atau cerpen dan kita bisa sio kami itu DKJ itu kan salah satu adalah dinas pendidikan. Iya. Kita bisa kerjasama dengan dinas pendidikan bagaimana dinas pendidikan itu bisa membuat satu tentang bahasa Jawa mulai ketika sudah atas personal jadi bisa saya rasa. Oke, terima kasih. Sebelum penghujung acara di segmen 3 kita akhiri dulu segmen 2 ini. Jadi saya sudah menemukan ini, stay tune itu panjenengan entosi sekedap. Rantos sedap ya. Terima kasih. Matur sembah nuwun pemirsa budaya ya. Sudah mulai belajar saya bahasa Jawa yang halus yang menggunakan rasa. Terima kasih pemirsa budaya, kembali lagi di DKJ Podcast Dewan Kesenian Jawa Timur yang membahas mengenai permasalahan seni dan kebudayaan khususnya di wilayah Jawa Timur. Dalam tema hari ini kita telah memasuki di segmen terakhir yaitu segmen ketiga. Jadi segmen yang biasanya kita bahas mengenai penutupan atau kesimpulan dari narasumber yang hadir pada kesempatan kali ini. Jadi di sini karena Pak Joko ini merupakan SC ya, steering komite dari Jawa Timur yang mewakili Jawa Timur untuk Kongres Bahasa Jawa ke-7 kemarin di Surakarta di Solo tanggal 28 sampai 30 November. Kira-kira ini Pak Joko kita berbicara mengenai regulasi kesepakatan kongres itu nanti bagaimana Kongres Bahasa Jawa ini diatur dalam regulasi nanti kedepannya bagaimana? Jadi misalnya penggunaan bahasa Jawa dalam pendidikan formal ya untuk PAUD sampai dengan kelas 3 kelas 5. Saya rasa itu tidak perlu ada regulasi yang mengatur mulai dari kurikulum kemudian peraturan gubernur dan perda harus ada seperti itu supaya apa itu dikeluarkan. Ada perda nggak ada kurikulum nggak benar maka kemudian kita menyusun regulasi mesti dari kurikulum dari pergub dulu perda kemudian ke perangkat instrumen yang menguatkan penggunaan bahasa Jawa dalam pendidikan formal di kelas rendah ya mulai PAUD sampai kelas 3 SD. Bahasa itu dan kemudian sebenarnya penting baik itu nanti dalam bahasa Arab atau bahasa Osing silahkan dan kita melihat bahwa sebenarnya bahasa Jawa punya kesempatan untuk menguatkan itu dari sisi regulasi. Jadi kita harus mendorong ada pertemuan mendorong terbitnya perda kemudian disusunnya kurikulum. Nah yang kami kemarin ini kan ada yang mulok kemudian isi komputer mulok isi macam-macam ya. Nah itu saya rasa muloknya mulok sekolah bukan mulok karakter daerah ini yang mungkin agak salah tafsir. Maka sebenarnya ada perlu sosialisasi itu apa untuk mendukung keputusan kongres itu. Jadi saya rasa regulasi menjadi penting di sini. Jadi peran pemerintah, kemudian stakeholder, kemudian guru, kepala sekolah
dan instrumen-instrumen kepala dinas menjadi sangat penting di dalam bagaimana proyek perusahaan umum itu menjadi proyek pembelajaran yang baik yang komunikasi yang mapan. Nah, mungkin kita belum punya Porda, Pergub dan sebagainya, tapi kemudian kita di dalam konteks-konteks kebahasaan ya kita sehari menggunakan pakaian tradisional dan sehari menggunakan bahasa itu, saya rasa itu bagus, tinggal menguatkan dengan regulasi-regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah, dan saya rasa kita mendorong itu. Maka kemudian ada perlu sosialisasi tidak hanya di bawah, tapi juga kemudian yang vertikal perlu kita melakukan soalnya ke DPR, soalnya kepada gubernur untuk apa membahas regulasi yang menguatkan keputusan Kongres. Karena itu penting. Penting sekali ya pemirsa budaya, karena dimanapun itu regulasi itu nanti akhirnya akan membuat sebuah payung yang kuat ya, untuk diimplementasikan bagaimana tadi ide-ide Kongres itu bisa terwujud gitu, karena seperti pakaian tradisional ya, saya hampir keceplosan pakaian adat ya. Pakaian tradisional, bahasa Jawa itu bisa diwujudkan di sekolah-sekolah. Sekarang kalau ke Pak Nasar sebagai Dewan Kesenian Jawa Timur ya, perwakilan tadi sudah disinggung oleh Pak Nasar sendiri bagaimana kegiatan Kongres Bahasa Jawa ini memberikan ide untuk program kerja Dewan Kesenian ke depannya, bagaimana menguatkan ikut andil dalam menguatkan bahasa Jawa ini. Mungkin apa possible Pak Nasar, apa mungkin gitu, kalau nanti mungkin di job selanjutnya itu ada khusus penampilan bahasa Jawa atau lomba tembang bahasa Jawa yang diselipkan untuk memperkuat dari upaya Kongres itu. Ya, gini, kemarin itu ada pertanyaan menarik. Ya, narasumber dari Melbourne, Iya. Profesor Jaswin. Profesor Jaswin ini seorang guru besar, dia sudah bahasa Jawa. Ada pertanyaan menarik dari peserta. Jaswin, apakah Kongres Bahasa Jawa ini masih perlu? Seperti itu kan? Buat saya pertanyaannya adalah begini. Saya bertanya begini. Apakah bagi pemerintah provinsi bahasa Jawa ini penting? Apakah bahasa Jawa ini penting? Ini buat pemerintah provinsi. Ya. Artinya begini, kalau penting maka seperti tadi harus pemerintah harus membuat regulasi. Ya, seberapa penting bahasa Jawa di provinsi dan gitu. Kalau penting, ya memang harusnya penting, karena apa? Ada kongres ini Jawa Timur selalu maju. Nanti ini yang 8 Jawa Timur malah tuan rumah. Dia kan penting. Nah, penting ini harus dibuatkan regulasi. Kalau penting ya serius lah, dibuatkan regulasi, ditata bagaimana agar semua lembaga, semua stakeholder yang pemerintah Jawa Timur ini bisa sama-sama menyemarakan bahasa Jawa, baik di tingkat pelajar, mahasiswa, atau di masyarakat umum. Nah, ini pentingnya. Dari Jawa Timur saya rasa juga harus punya kepedulian tentang bahasa Jawa. Karena bahasa ini kan juga ada sehari-hari di masyarakat, tidak di masyarakat ini. Nah, oleh karena itu saya kira yang akan datang dari Jawa Timur mesti melirik membuat satu program yang berkaitan dengan bahasa Jawa. Artinya bahasa Jawa ini bukan bahasa yang Mataraman saja, tapi bahasa yang ada, bahasa Jawa yang digunakan oleh masyarakat di Jawa Timur, seperti itu Mas Joko ya. Bahasa sehari-hari ini perlu dibuatkan satu, perlu difasilitasi bentuknya seperti apa ya. Ini yang perlu kita diskusikan. Tapi dari kesenian Jawa Timur saya rasa harus punya keterlibatan dalam menyemarakan bahasa ibu. Terima kasih tadi pertanyaan Pak Nasar kita tanyakan bersama ya kepada pemerintah.
khususnya pusat provinsi Jawa Timur ya, apakah penting? Baik, sebelum menutup ya, saya dengar Pak Joko punya paritan gitu, juga untuk menutup segmen ini atau punya pesan dan pesan-pesan pada pemirsa budaya untuk segmen ini secara khusus, monggo Pak Joko. Itu agak parian itu loh, tapi kan sekar duren kadang itu terus puncak timur Mas Surabaya. Nah, Bapak Kongres Basa Jawa Timur siap sama to. oke. Kemudian juga Siap. semua rukun kampung Surabaya. Iketin bagiane wong Jawa. Ya. Kulo pun saya sentosa regen gaya rumah Basa Jawa. Matur nuwun Pak Joko, matur nuwun Pak Nasar. Kita tutup tema hari ini yaitu tema mengenai bahasa Jawa, Kongres Bahasa Jawa, bahasa dan aksara Jawa sebagai identitas. Ya, jadi demikian podcast Dewan Kesenian Jawa Timur pada segmen kali ini. Terima kasih pemirsa budaya untuk selalu ada dan selalu setia melihat podcast kami. Jadi demikian podcast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu rahayu.